Dari salah satu RC yang saya punya, saya paling suka model RC yang seperti ini dengan rangka tubular, bodi minimalis. Ini bisa dikatakan semi ekstrim karena model seperti ini itu dibuat main di medan-medan ekstrim itu sangat menyenangkan. Tidak perlu khawatir terhadap bodi yang pecah ataupun sebagainya, karena suspensinya yang sangat enak dan juga rangkanya yang sangat kuat. Halo paman, jumpa lagi di konten BHF Channel, konten yang membahas seputar dunia RC. Kali ini saya akan mereview salah satu RC kepunyaan saya. Ini RC model replika dari Vanquish H10 ya, karena tidak mampu untuk beli yang asli. Nah, ini ada yang bikin dari builder Wonosobo ya. Ini hampir mirip dengan Vanquish H10 yang versi metal. Nah, ini menggunakan rangka stainless. Ini nanti saya akan ulas semuanya, mulai dari sasis sampai kaki-kaki dan lengkap. Kita mulai dari sasisnya dulu ya. Ini sasisnya itu replika dari Vanquish H10. Nah, hampir-hampir mirip lah untuk skalanya. Ini skala 1/10 pastinya. Ini berbahan stainless yang cukup tebal. Ini ketebalan stainlessnya itu 5 mili. Nah, ini hampir-hampir mirip ya. Ini saya pesan dari garasi tubular dari Wonosobo. Yang saya dapat dari bodi ini itu sasis saja beserta ini ya, bodi ini dari PVC. Nah, ini juga udah ada grillnya. Untuk lampunya ini saya bikin sendiri. Nah, untuk interiornya ini saya bikin sendiri manual. Saya menggunakan bahan dari seadanya lah, bahan-bahan yang ada ini dari box itu ya. Nah, untuk interiornya saya bikin model seperti ini. Ini agak kotor karena beberapa salah saya buat main, tidak saya cuci. Nah, untuk joknya ini interiornya ya. Untuk setirnya juga saya bikinkan. Nah, itu untuk interiornya itu saya model stiker dan saya laminasi dengan kutek. Nah, untuk action figurnya ini perbandingan 1/10. Ini masih utuh, kaki-kakinya nggak ada yang dipotong. Nah, yang lumayan rumit itu dari pembuatan interior ini ya. Nah, terus untuk baterai, nah baterai saya taruh di sini. Saya taruh di pintu bagian samping kiri. Ini tinggal dicongkel saja. Nah, seperti ini ya. Nah, ini muat di baterai 3S. Nah, seperti ini jadinya ketika dipasang lalu ditutup. Nah, ini sengaja saya kasih pengaman baterai karena ini kalau nempel di rangka itu bisa konslet, karena receiver saya tak kasih elko ya. Nah, ini seperti ini, jadi nggak usah main baut, jadi tinggal diklik klik. Nah, ini udah. Untuk bagian elektriknya saya taruh di bagian pintu kanan. Nah, untuk radiator ini saya custom sendiri seperti biasa. Ini saya menggunakan mainan anak saya yang tidak terpakai, jadi saya atur lah biar hampir-hampir mirip. Nah, oke, untuk bagian bodi dan sasis sudah. Ini memang sengaja belum saya cat ya. Untuk rangkanya memang seperti ini saja biar terlihat bagus saja. Untuk bodinya ini warnanya hijau, memakai cat yang ada. Jadi kebetulan ada, jadi biar nggak polos saja saya cat warna hijau. Selanjutnya untuk kaki-kaki ini saya menggunakan gardan jinaan model Prisma. Terus untuk link rootnya ini 332 ya, 328. Saya memakai link root yang bengkok, beli dari Shopee.
Untuk peleknya ini bannya ban jelek, ini ban jelek, ini saya karena adanya di rumah seperti itu. Bentar. Ya, linknya pakai link yang model bengkok. Ini beli dari Shopee, nama tokonya yang apa, Flores gitu ya. Ini PNP, nggak ada yang dirubah, dan WB nya pas 328. Selanjutnya untuk suspensi, ini suspensinya ini pakai saya buat drop ya, drop shock ya. Ini sebenarnya olinya berfungsi, cuma belum saya kasih oli, cuma saya kasih pelumas saja di dalamnya. Nah, ini saya buat drop shock. Nah, ini juga saya kasih tambahan ada roll barnya. Namun dalam pemasangan roll barnya ini harus masih butuh penyempurnaan karena belum sempat, jadi nanti akan saya sempurnakan lagi. Tapi ini sudah berfungsi. Untuk roll barnya termasuk bekerja dengan bagus. Nah, ini saya taruh di sini untuk tabung skoknya lah ya, biar agak keren gitu. Nah, untuk bagian depan ini tabungnya belum saya pasang karena saya cari tempat yang agak yang enak, ini agak susah. Jadi sementara pakai tabungnya belum saya pasang. Ini saya kasih tambahan ada limit strap ya. Nah, ini drop shock, tapi saya cuma pakai per yang cuma yang di atas, yang di bagian sini tidak saya kasih per, tapi saya kasih limit strap ini. Jadi ini ketika mobilnya naik, ini tahan dari strapnya ini sangat berfungsi ketika kita jalan miring ya. Nah, ini berfungsi, ada limitnya. Jadi limitnya cuma segini ya, segini. Ini menggunakan strap yang ada, ini saya custom sendiri. Servonya saya menggunakan servo Sonic seperti biasa. Sonic ini murah tapi lumayan bagus karena cepet ya, dan ini juga sangat kuat. Servernya saya taruh di garden. Lalu untuk elektriknya saya menggunakan motor. Saya menggunakan motor Inrunner ya, Rocket 2300 kV dengan dipadukan dengan ESC AHNF dari brand AHNF AM32. Nah, kalau bawaannya yang ini yang versi 150 ampere ya. Ini saya taruh di depan. Saya taruh di depan sini. Itu sudah saya kasih box juga biar aman. Saya kasih waterproof juga. Itu sudah aman, mau ditenggelamkan nggak masalah. Nah, kalau dari AHNF sendiri itu kan memang diperuntukkan untuk outrunner ya. Jadi ini saya setting sendiri untuk dipakai biar bisa dipakai di Inrunner 2300 kV. Dari hasil uji coba saya sendiri ini termasuk sudah bagus, joggingnya juga minim. Kapan-kapan saya share untuk cara atur lah ya. Saya berbagi pengalaman saya untuk mengatur atau setting ulang ESC AM32 dipakai di motor Inrunner. Caranya cukup mudah saja. Nah, ini sebenarnya sudah jadi lama tapi memang baru sempat untuk bikin konten. Nah, karena ini mau saya rombak lagi rencana nanti pakai gearboxnya ya. Gearboxnya saya rubah di model offset biar kopelnya bisa center tengah lah. Nah, kebetulan nanti juga saya pakai gearbox yang ada sistem dick ya. Nanti ini yang perlu dijebol semuanya ya, kemungkinan untuk menempatkan servo. Nanti saya buatkan videonya untuk proses dari pemasangan gearbox itu ya. Nah, ini cukup enak ya.
buat main meliak liuk ini. Nah, kalau model seperti ini dibuat main es krim itu enak, nggak usah khawatir ya, nggak usah khawatir bodinya pecah atau apapun itu. Nah, yang kalah itu biasanya di bagian asnya ini. Kalau misalkan jumping, terus yang bagian yang turun duluan bagian roda ini, jadi biasanya asnya yang bengkok. Karena pengalaman 2 kali saya benerin as yang sini. Yang penting bearingnya itu bagus. Nah, ini seperti ini. Oke, nanti saya sertakan untuk video pas proses saya main atau pas mabar. Ini baru mabar sekali. Ini kalau ada yang minat juga, ini mau saya jual juga. Nah, kebetulan saya punya proyek yang lain. Jadi secara kesimpulan saya mempunyai ini ya, rakit model tubular replika Vanquish ini saya sangat senang, saya sangat puas. Ini modelnya saya memang yang depan ini agak naik ya, saya bikin seperti itu. Nah, jadi lebih naik dikit bagian depan. Nah, untuk RC ini bisa digunakan untuk trailing ataupun braking juga udah bisa, udah mumpuni lah. Kalau ini belum saya kasih untuk winnya belum saya pasang, nanti saya agendakan lagi. Oke, mungkin itu saja ya untuk reviewnya. Barangkali ada yang kepengen ngerakit model replika H10 seperti ini, mungkin RC ini bisa menginspirasi. Kalau teman-teman suka dengan konten ini, jangan lupa like, subscribe, dan juga silahkan berkomentar kalau ada pun yang ditanyakan. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya dari BHF Channel. Sekian, terima kasih.